barang siapa yang mengerjakan kebaikan, sebesar zarah pun akan kembali kepada kita. Nah, saya ingin berikan ilustrasi sedikit. Kalau misalnya ya saya mencubit seseorang di kehidupan yang sekarang, maka ya rasa sakit yang diderita oleh orang itu di kehidupan, bukan di kematian. Otomatis saya pun akan mendapatkan cubitan yang sama ya di kehidupan dong, bukan di kematian. Itu yang disebut dengan keadilan. Oleh karena itu maka siklus kehidupan sesuatu yang tidak bisa ditolak lagi. Nah, oleh karena itu saya sering mengingatkan kepada kita bahwa kita datang ke semesta ini sekarang untuk menyelesaikan tiga masalah. Yang pertama utang karma yang harus dibayar. Yang kedua utang jalan bengkok yang pernah kita lalui yang harus kita buat coretan baru untuk meneruskannya. Dan yang ketiga adalah pekerjaan kita yang mungkin belum selesai di masa lalu. Maka ya karena hidup itu abadi, maka untuk mengabadikan hidup disertai dengan keabadian dalam siklus materi, sehingga tubuh kita akan terus ya hidup, kemudian dikubur, diserap oleh tanaman, kemudian dimakan manusia, lahir lagi kehidupan, terus seperti itu. Makanya orang-orang bijak selalu mengatakan bahwa kematianlah yang melahirkan kehidupan, dan kehidupanlah yang melahirkan kematian. Makanya kalau tidak mau mati, ya sudah jangan hidup, ya karena hidup dengan mati itu adalah sesuatu yang berduet, tidak bisa dipisahkan. Baik ya, saya lanjutkan dulu ya. Apa pesan selanjutnya dari kajian kita malam ini? Tidak ada penghapusan dosa, yang ada adalah pengampunan dosa. Bagaimana cara semesta mengampuni dosa? Ya tentu saja ya, kebaikan dikembalikan menjadi kebaikan sebesar biji sarah pun ya, kemudian sebesar jarah pun, kemudian keburukan akan dikembalikan sebagai keburukan. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh kita kepada makhluk lain akan dirasakan kembali oleh kita seberat itu. Itu yang disebut dengan keadilan semesta. Jadi ayat ini memberikan penegasan kepada kita, hati-hati dalam hidup. Hati-hati dalam hidup, karena apa? Karena semua akan kembali kepada kita sendiri. Ya, bagaimana mekanisme pengampunan dosa? Ya tentu saja, mekanisme pengampunan dosa semua berdasarkan hukum alam, hukum sunatullah, yaitu hukum sebab akibat. Ya, semua hukum sebab akibat ini ya akan setimpal. Itu yang disebut dengan keadilan. Jadi tidak ada hukuman, ya ada hanyalah pelajaran untuk belajar bertanggung jawab pada semua pilihan yang telah diambil. Jadi ketika kita menimbulkan sebab buruk, maka kita akan mendapatkan akibat buruk. Akibat buruk sekali lagi bukan hukuman. Tetapi itu hanya cara semesta mengingatkan kita. Ini loh, ya kalau kau mengambil sebab buruk, maka akibatnya menjadi buruk. Dan ini loh yang akan kamu rasakan. Nah itulah ketika kita merasakan akibat buruk dari sebab buruk yang kita timbulkan, maka bisa jadi kita tidak mau lagi menimbulkan sebab buruk. Berikutnya kita akan menimbulkan sebab baik. Jadi sekali lagi yang melahirkan kebaikan bisa jadi adalah keburukan. Nah itulah yang selama ini kita benturkan. Bahkan mohon maaf, Tuhan dan setan pun terkadang dibenturkan. Apa yang kita sebut baik oleh kita disebut Tuhan. Apa yang disebut buruk oleh kita disebut setan. Jadi seakan-akan Tuhan itu menciptakan suatu entitas yang melawan dirinya, seperti itu selama ini kita berparadigma tentang kehidupan. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Semesta ini diciptakan berdasarkan hukum sebab akibat. Saya pernah mengilustrasikan di kajian ini, ketika gunung meletus, seseorang mau panen mungkin tidak jadi. Karena terampas ya pada saat itu ya keinginannya, maka saat itu dia mengatakan, ini buruk bagi saya. Dan dia mengatakan itu musibah. Tetapi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, ketika dia menikmati tanah yang subur dari letusan Gunung Merapi, dia akan mengatakan itu adalah berkah. Jadi sesuatu disebut musibah, sesuatu disebut berkah. Tentu saja tergantung dia juga. Jadi Allah tidak pernah menciptakan musibah dan tidak pernah menciptakan berkah. Semua itu bagi Allah adalah berkah. Menjadi musibah dan berkah, judul yang kita berikan karena sudut pandang kita. Karena ada yang terampas dari kita, kita sebut musibah. Begitu kita ada yang datang kepada kita, sesuai keinginan kita, disebut berkah. Lagi-lagi, musibah dan berkah pun sebetulnya adalah penilaian pikiran manusia. Produk dari kita sendiri. Jadi sebetulnya ya, kalau kita sudah sadar, kita ini dalam hidup terlalu banyak ngasih judul. Makanya apapun dikasih judul. Itu karena kecentilan manusia. Ya, apapun dikasih judul. Itulah manusia ya. Karena kecentilannya apapun dikasih judul ya.
Begitu yang begini, kasih judulnya begini, yang begitu dikasih judul begitu, setelah diberi judul, ya kita sering menjadi bingung. Sebetulnya alam semesta ini ya terjadilah tanpa judul. Nah, kita sendiri yang memberikan judul. Baik ya, para sahabat ya, kita lanjutkan ya. Jadi ya, apa sesungguhnya hidup itu? Jadi hidup itu kan sesungguhnya adalah serangkaian perjalanan untuk dihadapi agar dapat dipahami. Hidup itu adalah serangkaian perjalanan untuk dihadapi, nah, agar dapat dipahami. Maka siapapun yang suka menolak, lari dari kenyataan, maka dia tidak akan pernah paham. Satu-satunya cara untuk paham adalah menghadapinya. Jadi mereka yang berani menghadapi, itu yang akan memahami. Oleh karena itu maka orang-orang yang sudah sadar, sering mengatakan bahwa hidup itu adalah belajar melepaskan yang diinginkan dan belajar menerima yang tidak diinginkan. Ketika kita bisa melepas yang kita inginkan dan menerima yang tidak diinginkan, itulah sesungguhnya kita sudah menemukan sejatinya hidup. Karena kalau melepaskan yang tidak diinginkan, tidak usah belajar. Menerima yang diinginkan, tidak usah belajar. Belajar itu kan sesungguhnya ya menempuh sebuah perjalanan yang sulit. Karena kalau perjalanannya tidak sulit, ya bukan belajar. Justru proses belajar terjadi pada pada saat kita menemukan kesulitan. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan, ketika kita disuruh melepaskan yang tidak diinginkan, tidak usah belajar. Dan ketika disuruh menerima yang kita inginkan, tidak usah belajar. Karena hidup adalah belajar, maka sesungguhnya hidup itu adalah belajar untuk menerima yang tidak diinginkan dan belajar melepas yang diinginkan. Itu yang paling berat dalam hidup. Ya. Nah, ketika kita sudah di kesadaran ini, inilah yang akan membuat kita menjadi sangat dekat. Antara puncak dan gelombang itu amplitudenya tidak jauh. Makanya gelombangnya tidak terlalu berfluktuasi, tetapi sudah datar. Itu yang disebut dengan sakinah. Jadi sakinah itu sebetulnya datar, ya. Bahkan digambarkan seperti orang mati, ya. Reaktif tetapi tidak responsif tetapi tidak reaktif. Jadi sebetulnya ya dalam hidup ini yang harus kita lakukan adalah melampaui dualitas. Kenapa? Kapan kita bisa melampaui dualitas? Kalau kita sudah sadar kebenaran dilahirkan oleh kesalahan. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, ya sudah biarkan saja. Biarkan dia berjalan terus. Karena dari kesalahan yang ditimbulkannya, dia juga nanti akan dapat akibatnya. Sehingga dari situ dia akan belajar. Sehingga dia akan menemukan kebenaran. Bisa jadi kebenaran itu dilahirkan karena dia sudah melakukan kesalahan. Kebaikan juga dilahirkan oleh keburukan. Keteraturan juga dilahirkan oleh kekacauan. Hujan dilahirkan oleh panas. Bahkan cahaya juga dilahirkan oleh kegelapan. Jadi belajar kesadaran artinya adalah belajar menduetkan dualitas, bukan menduelkan dualitas. Karena selama ini yang dilakukan kebanyakan manusia bukan menduetkan, tapi menduelkan. Bukan mensandingkan, tetapi mentandingkan. Itu ketika gelap dan terang ditandingkan, ya jelas ya akan repot. Tapi ketika gelap dan terang disandingkan, justru kita bisa melihat terang pada saat gelap ada. Kan menjadi indah ya. Semua menjadi indah tergantung keluasan dari pengetahuan kita. Makanya alam semesta ini disebut universe. Universe itu apa artinya? Universi. Uni itu artinya kumpulan, versi itu sudut pandang. Lahirlah matematika, lahirlah fisika, lahirlah astronomi, lahirlah biologi, lahirlah geografi. Semua ilmu itu sebenarnya sudut pandang. Dulu ilmu itu tidak ada, tapi manusia yang kreatif mencoba memandang alam semesta dengan berbagai sudut pandang. Jadi sebetulnya yang dipandang sama, objeknya sama alam semesta, tetapi cara memandangnya berbeda. Dipandang dari sudut fisika, dari materi dan energi, seperti ini loh alam semesta. Dipandang dari sudut pandang kimia, dilihat dari sudut pandang biologi, dilihat dari sudut pandang geografi, geofisika, geodesi, macam sekali, banyak sekali ya. Cabang-cabang keilmuan itu semua sudut pandang kok, sudut pandang. Makanya ketika seseorang luas sudut pandangnya, maka keluasan itu akan membuat dia menjadi bijak. Nah, biasanya orang-orang yang gampang menyalahkan orang lain, gampang mencemooh orang lain padahal dia tidak belajar, itulah orang-orang yang sudut pandangnya sempit. Saya sering mengumpamakan ya, kalau kita pergi ke kota naik beca, ya kita akan bisa melihat ya betapa semrawutnya sebuah kota dari beca. Tapi kalau kita lihat dari gunung,
kota itu juga menjadi indah. Jadi tergantung dari mana kita melihat, ya. Tuh. Selanjutnya ya, jadi sebetulnya yang paling penting dalam hidup ini adalah memiliki sudut pandang. Sudut pandang. Makanya alam semesta disebut universe. Jadi baik, buruk, benar, salah itu adalah sudut pandang. Itu adalah penilaian. Hasil penilaian tergantung kepada ya 5 dasar kebenaran yang dimiliki oleh seseorang. 5 dasar kebenaran itu yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua cinta, yang ketiga keadilan, yang keempat adalah kesabaran, yang kelima adalah pengabdian. Semua penilaian bersifat subjektif. Karena subjektif maka ya tergantung siapa yang menilainya. Nah, oleh karena itu maka sebelum saya mengakhiri kajian prolog ini, saya ingin menyampaikan sebuah surat dalam Al-Quran yang sangat saya kagumi, yaitu Quran surat Ad-Duha. Ya, ini Quran surat Ad-Duha ini dimulai dengan sebuah sumpah Allah. Wadduha demi duha. Apa sih duha itu? Duha itu kan transisi. Transisi dari gelap ke terang. Yang diawali dengan subuh. Jadi subuh biasanya datang fajar dulu, setelah fajar kemudian duha. Makanya orang Islam banyak yang melakukan sholat duha. Jadi duha itu sebetulnya adalah terang. Terang akibat dari seseorang bisa bertransisi dari gelap ke terang. Nah, pada saat transisi dari gelap ke terang, itu adalah fajar. Kalau kita tidak tidur lagi, langsung mendapatkan duha. Jadi duha itu sebenarnya kesadaran yang dicapai seseorang setelah dia bangkit dari keterpurukan kesadarannya. Setelah fajar baru duha. Jadi sebenarnya demi duha, ya tentu saja duha itu bukan waktu lagi. Tapi demi dia juga. Makanya kalau orang-orang yang sudah mengalami ayat ini, dia mengatakan duha itu adalah saat di mana seseorang mengalami pencerahan. Nah itulah ya ketika kita bisa menemukan matahari sejati dalam diri. Bisa menemukan matahari ruhani dalam diri. Duha ini betul-betul ya, betul-betul ya dapat kita rasakan. Makanya ya ayat yang kedua apa? Walaili idza saja. Demi malam apabila telah sunyi. Demi malam apabila telah lewat. Demi malam apabila sudah berlalu. Jadi kita harus bisa melewati kegelapan ya. Tapi kegelapan juga tidak buruk karena kegelapan yang melahirkan duha, kegelapan yang melahirkan cahaya. Lalu Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada benci kepadamu. Jadi kalau ada orang mengatakan sulit ya untuk bisa bertemu Tuhan, itu karena tidak tahu ilmunya. Tuhan itu nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Makanya kapanpun beliau itu ditemui, bisa. Bahkan lebih mudah bertemu dengan Allah daripada bertemu dengan manusia. Bertemu dengan manusia itu kadang-kadang ya dikejar ke sini, pergi ke sana. Dikejar ke sana, udah pergi lagi. Dikejar ke rumah lagi istirahat. Banyak ya syaratnya. Tapi Allah, la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Jadi kalau ada orang mengatakan sulit sekali ya untuk bertemu dengan jati diri kita, itu karena nggak tahu ilmunya. Seperti ikan yang tinggal di samudra, dia mengatakan sulit bertemu air, padahal air sudah meliputi dirinya. Ya itulah kesadaran manusia ya, yang rendah. Sulit untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan, padahal Tuhan itu selalu hadir. Makanya dalam Quran mengatakan mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pernah benci kepadamu, selalu menyayangi kamu. Apapun yang kamu lakukan, dia tetap menyayangi kamu. Bagaimana cara dia sayang kepada kita? Ketika kita melakukan sebuah pilihan yang salah, apa yang terjadi? Dia akan memberikan akibat dari pilihan kita. Itulah pelajaran. Ketika kita merasakan akibat itu, maka kita kemudian mendaur ulang ya pilihan kita. Maka kita pasti mengambil pilihan yang berbeda. Sehingga kehidupan kita menjadi berbeda. Itulah kalau mau belajar. Kecuali orang yang dungu. Maka dia akan kembali kepada kesalahan yang sama berulang-ulang. Karena tidak mau belajar. Kemudian ayat ini mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik daripada awal. Apa yang dimaksud akhir lebih baik daripada awal? Akhir itu akibat. Sedangkan awal itu adalah sebab. Artinya apa? Kalau akhirnya ingin baik, ya timbulkan sebab-sebab baik dari sekarang. Aneh sekali. Ingin akhirnya baik, tetapi kehidupan kita selalu menimbulkan sebab yang buruk. Itu namanya kan tidak koheren. Tidak rasional. Ya, tidak rasional. Kita menginginkan akibatnya itu baik, tetapi sebab yang ditimbulkan oleh kita buruk terus. Itu berlawanan dengan hukum alam. Jadi kalau kita ingin walal akhiratu khairul laka minal ula, kalau ingin akibatnya baik, maka timbulkan sebab yang baik.
Nah, kalau kita sudah kadung ya menuliskan sebab yang buruk, yuk kita sekarang ya perbaiki dengan cara apa? Bukan cara menghapusnya karena tidak bisa dihapus, tetapi kita ya membuat coretan-coretan baru yang membuat itu menjadi indah dan bermakna. Seperti tadi 4 tambah 4 sama dengan 9, salah. Tapi 4 tambah 4 sama dengan 9 kurangi 1. Diberi makna sedikit, beri sentuhan sedikit, ternyata menjadi indah. Itulah sebenarnya seninya hidup. Seninya hidup, ya, seninya hidup, ya. Saya sering mendapatkan banyak keluhan, ya, keluhan terutama dalam kehidupan rumah tangga. Keluhannya sederhana sebetulnya, karena mereka itu tidak tahu tujuan berumah tangga. Karena rumah tangga itu tujuan utamanya kan belajar menerima dan menghargai perbedaan. Makanya disebut ajwaja, pasangan. Yang namanya pasangan itu ya tidak sama. Pasangan itu kiri kanan. Jadi tidak mungkin kita beli sendal kiri-kiri atau kanan-kanan. Yang namanya pasangan kiri kanan. Nah, kalau kiri kanan, ya sudah sadari bahwa Anda dengan pasangan Anda berbeda. Maka tujuan hidup berumah tangga adalah menerima perbedaan itu, hargai perbedaan itu, bukan saling memaksakan perbedaan. Jadi sebetulnya perceraian, saling menyakiti, ya, bahkan ya KDRT dan lain sebagainya, itu karena masing-masing memaksakan perbedaan, memaksakan persamaan. Padahal sudah jelas-jelas kalian itu dipersatukan karena berbeda. Jenis kelamin berbeda, secara fisiologi berbeda, cara berpikir berbeda, dibesarkan di keluarga yang berbeda, bahkan sekolah jurusannya berbeda. Kok tidak sadar kalau kita berbeda? Makanya tujuan kita berumah tangga itu adalah latihan menerima dan menghargai perbedaan. Kalau kita tahu tujuannya, ya tidak mungkin terjadi percekcokan. Nah, ini hal-hal yang sederhana yang selama ini kita abaikan ya. Mohon maaf kalau saya bicara agak keras ya. Ini cinta kasih saya buat semuanya, para sahabat semua. Ya. Baik ya. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Kapan? Kapan karunia akan datang? Tadi. Kalau kita sudah bisa menciptakan sebab-sebab baik, makanya kita kemudian mendapatkan akibat baik, maka kita menjadi puas. Sekalipun kita menciptakan sebab buruk, taruhlah kita sudah membuat coretan tadi, nggak apa-apa, itu tidak bisa dihapus. Tetapi kita akan menerima akibat dari sebab buruk tadi. Nah, akibat itu memberikan pelajaran kepada kita, sehingga kita mengalami proses transformasi. Nggak mau lagi seperti itu, saya ingin mengubah. Itu namanya meneruskan kehidupan dengan membuat coretan baru. Itu yang dikatakan dalam judul ini, hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus. Nah, kemudian ayat selanjutnya, alam yajid kayatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Siapa diri kita yang sebenarnya? Diri kita yang sebenarnya adalah jiwa. Siapa jiwa itu? Jiwa itu ditiupkan. Dan jiwa itu tidak pernah dilahirkan. Makanya jiwa itu tidak punya ibu, tidak punya bapak. Yang punya ibu dan bapak itu adalah tubuh. Karena tubuh kita berasal dari ayah dan ibu. Sebagian dari ayah, sebagian dari ibu. Satu sel dari ayah, satu sel dari ibu. Berpadu. Kan sebetulnya ibu bapak kita ini ya memberikan kontribusi kepada kita itu adalah fisik. Karena ketika sudah terjadi tubuh kita di rahim ibu, Allah bilang dalam Al-Quran, Fa'idha sawaituhu anafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, ya tentu saja lewat marga lantaran ayah dan ibu, aku tiupkan ruhku. Jadi sebetulnya yang namanya jiwa itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Karena jiwa itu tidak dilahirkan, tapi jiwa ditiupkan. Yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, sering disebut yatim. Selama ini kita mengatakan yatim itu ya manusia, orang, fisik. Yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Padahal semua kita juga pasti yatim dong pada akhirnya. Saya juga yatim, karena sekarang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Padahal dulu ya ada marga lantarannya. Tidak mungkin manusia lahir ke dunia tanpa ayah, tanpa ibu. Semua ada ayah dan ibunya. Jadi sebetulnya yang disebut dengan yatim secara hakikat adalah diri sejati kita, yaitu jiwa kita. Nah, sepanjang kita mentelantarkan jiwa kita, sepanjang itu pula kita tidak akan pernah menemukan kesadaran. Maka kehidupan kita hanya dikendalikan oleh pikiran. Nah, ketika hidup dikendalikan oleh pikiran, bukan oleh kesadaran, maka bersiap-siaplah akan mengalami berbagai macam penderitaan. Begitu para sahabat ya. Kemudian wawajadaka dolan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang sesat. Lalu dia memberikan petunjuk. Jadi ketika kita bingung, itu sudah bagus.
Makanya saya sering mengatakan hanya orang yang berani tersesat yang tidak akan pernah tersesat. Dan semua orang yang takut tersesat selamanya tersesat. Orang yang takut tersesat akan tinggal di kamar. Dia tidak pergi kemana-mana. Tapi orang yang berani tersesat, dia keluar dari kamar. Ketika sudah keluar dari kamar, kemanapun dia pergi, pasti ada yang menunjukkan jalan kepada dia. Itulah Tuhan. Ya, karena Tuhan punya begitu banyak tangan di semesta ini yang akan menunjukkan kepada kita. Wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dan dia akan mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kelebihan. Ya itulah ya kesempurnaan. Ya, jadi setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan. Itu hukum alam. Saya kalau mengajar fisika ya kepada anak-anak didik saya, terutama tentang kekekalan energi, ya itu saya buka ya dari kekekalan energi masuk ke dalam dimensi metafisik. Mahasiswa biasanya senang sekali ya. Kalau saya belajar tentang hukum kekekalan energi dan contoh-contohnya misalnya seperti bagaimana kita bisa menghasilkan listrik, bagaimana kita bisa menghasilkan GGL listrik, ya itu dengan hukum kekekalan energi, itu menarik sekali ya, menarik sekali. Dan ternyata ya kekurangan dan kelebihan itu akan selalu ada, dan itu namanya kesempurnaan. Makanya orang-orang yang hanya menerima kelebihan, tidak mau menerima kekurangan, itu sudah melanggar hukum alam. Fa'amal yatima fala takhar. Sebab itu terhadap yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Terhadap siapa? Berlaku sewenang terhadap yatim, terhadap jiwa kita. Maka jiwa kita ini harus disantuni. Karena selama ini manusia hanya sibuk ya mengurusi tubuhnya, tetapi tidak pernah mengurusi diri sejatinya. Jadi kalau lagu Indonesia Raya yang selalu saya kumandangkan di awal untuk membangun ya nasionalisme kita agar kita bisa memiliki kecintaan pada NKRI, kan di situ jelas ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa itu harus dibangun ya, harus dibangun. Bagaimana caranya? Karena jiwa itu adalah nur, maka makanan jiwa juga adalah nur. Itu cara membangun jiwa. Tetapi banyak yang tidak tahu ya rahasianya ya. Oke, jadi para sahabat ya, puncaknya adalah kalimat yang terakhir dari Quran surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Jadi sebetulnya nikmat dan enak itu berbeda. Makanya orang yang dapat nikmat cuma 4 golongan. Para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Ya. Jadi nikmat itu tidak ada kaitannya dengan harta, tidak ada kaitannya dengan jabatan, tidak ada kaitannya dengan rumah bagus, tidak ada kaitannya dengan uang, tidak ada. Perhiasan, tidak ada. Makanya tidak ada di Quran golongan yang dapat nikmat itu adalah konglomerat, nggak ada. Yang dapat nikmat cuma 4, para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Karena nikmat yang paling tinggi adalah menemukan jati diri kita sendiri. Siapapun yang sudah menemukan jati dirinya, sudah menemukan nikmat. Di situ dia akan merasakan nikmat iman, nikmat Islam yang sebenarnya. Hidupnya penuh dengan berkah dan kedamaian. Itulah para sahabat. Makanya yang sudah dapat nikmat, yuk siarkan. Siarkan. Ya. Tetapi jangan yang belum dapat nikmat sudah mensiarkan. Tahu juga enggak, ya. Bagaimana? Ya. Merasakan juga tidak, bagaimana? Nah, itulah barangkali beberapa poin penting yang sudah saya sampaikan ya tentang judul kita malam ini, hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus. Sekali lagi, semesta tidak memberikan penghapus kepada kita. Semua goresan sudah tercatat di memori semesta dan setiap goresan hanya perlu dilanjutkan dengan goresan baru agar membuat lukisan kita menjadi indah. Jadi kalau sudah kadang di masa lalu kita terlalu banyak membuat goresan-goresan yang tidak bagus, mari kita teruskan goresan itu. Agar garis lengkung yang saya buat tadi itu, ketika diberi goresan sedikit menjadi daun yang indah, dan itu menjadi gambar yang bagus. Itulah kehidupan. Siapapun ya yang berhenti mengayuh, maka dia akan kehilangan keseimbangan dalam hidup. Itulah para sahabat, terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga ini bisa memperkaya hasanah pengetahuan kita. Dan sekali lagi pengetahuan tidak terlalu penting, karena yang paling penting bukan berbicara kebaikan, tapi melakukan kebaikan. 1 ons tindakan lebih mulia daripada bertonton kata-kata. Oleh karena itu setiap yang kita kaji, yuk kita mulai lakukan dalam hidup. Karena kalau tidak dilakukan, semuanya tidak ada artinya.